Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan nilai yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Ini mencakup standar yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam praktik bisnis, serta bagaimana perusahaan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat luas. Etika bisnis mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, transparansi, dan keadilan. Agensi etika bisnis dalam dunia usaha pada masyarakat modern. Yang pertama, membangun kepercayaan. Dalam dunia yang semakin terhubung, kepercayaan antara perusahaan dan pelanggan menjadi sangat penting. Praktik bisnis yang etis membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis yang baik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik. Reputasi yang positif dapat menjadi aset berharga yang membedakan perusahaan dari pesaingnya. Yang ketiga, kepatuhan hukum. Banyak prinsip etika bisnis jalan dengan hukum dan regulasi yang ada. Mematuhi etika bisnis dapat membantu perusahaan menghindari masalah hukum dan sanksi yang dapat merugikan. Yang keempat, daya saing. Perusahaan yang berkomitmen pada praktik etis seringkali lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Ini dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin erat. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Masyarakat modern semakin memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan yang beroperasi secara etis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat akan lebih dihargai oleh konsumen. Yang keenam, keterlibatan karyawan. Etika bisnis yang baik dapat meningkatkan moral dan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa bangga bekerja untuk perusahaan yang beretika cenderung lebih produktif dan loyal. Yang ketujuh, sustainability. Dalam konteks keberlanjutan, etika bisnis membantu perusahaan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini penting untuk kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Yang kedelapan, pengaruh global. Dalam era globalisasi, perusahaan sering beroperasi di berbagai negara dengan norma dan nilai yang berbeda. Memiliki pedoman etika yang jelas membantu perusahaan menavigasi tantangan ini dan beroperasi secara konsisten di berbagai pasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis bukan hanya sekedar kewajiban moral, tetapi juga merupakan elemen yang penting dalam strategi bisnis yang sukses. Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks dan terhubung, penerapan etika bisnis yang baik dapat memberikan keuntungan kompetitif, membangun reputasi yang kuat, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Ruang lingkup etika bisnis mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, menganalisis mendalam tentang bagaimana perusahaan menjalankan operasinya dengan mempertimbangkan nilai moral, sosial dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, fokus pada kondisi-kondisi di mana suatu perusahaan dianggap melanggar etika bisnis. Suatu perusahaan yang melanggar etika bisnis akan mendapatkan sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan bisnis, terdapat beberapa prinsip dasar. Yang pertama, prinsip otonomi.
Otonom adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri yang dianggap baik untuk dilakukan. Jadi, orang otonom yaitu orang yang tahu tindakannya dan juga bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Jujur merupakan salah satu hal penting dalam suatu bisnis, karena dengan kejujuran pelaku bisnis akan mendapatkan kepercayaan dari konsumennya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Kesetaraan untuk semua orang agar tidak ada hak dan kepentingan yang dirugikan. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima, integritas moral. Menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang maupun perusahaannya. Yang selanjutnya, hubungan antara etika bisnis dan keberlanjutan perusahaan. Hubungan antara etika bisnis dan keberlanjutan perusahaan sangat erat dan saling mempengaruhi. Ada beberapa cara di mana etika bisnis berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Etika bisnis mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan tanggung jawab sosial. Yang ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Dengan menerapkan prinsip CSR ini, perusahaan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan jangka panjang. Yang kedua, keputusan yang berkelanjutan. Perusahaan yang berpegang pada etika bisnis cenderung membuat keputusan yang lebih berkelanjutan. Mereka mempertimbangkan dampak yang jangka panjang dari keputusan mereka, bukan hanya keuntungan jangka pendek, yang misalnya perusahaan memilih untuk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan atau menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan untuk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Yang keempat, ada keterlibatan karyawan. Etika bisnis yang baik dapat meningkatkan moral dan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa bangga bekerja untuk perusahaan yang beretika dan berkomitmen pada keberlanjutan cenderung lebih produktif dan loyal pastinya. Keterlibatan karyawan yang tinggi dapat berkontribusi pada inovasi dan efisiensi operasional yang penting untuk berkelanjutan perusahaan. Yang kelima, ada pengelolaan risiko. Perusahaan yang mengabaikan etika bisnis berisiko menghadapi masalah hukum, reputasi, dan finansial. Dengan menerapkan praktik etika, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi mereka, risiko lingkungan dan sosial. Yang ini membantu memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, ada inovasi dan adaptasi. Etika bisnis mendorong perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan juga lingkungan. Perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan seringkali mencari cara baru untuk mengurangi dampak negatif mereka dan meningkatkan efisiensi. Inovasi ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga membuka peluang pasar baru. Yang ketujuh, ada hubungan dengan pemangku kepentingan. Etika bisnis mendorong perusahaan untuk berinteraksi secara positif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan penting untuk keberlanjutan karena dapat menciptakan dukungan dan kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Secara keseluruhan, etika bisnis dan keberlanjutan perusahaan saling terkait dan saling mendukung. Perusahaan yang beroperasi dengan prinsip etika tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan jangka panjang. Dengan mengintegrasikan etika bisnis ke dalam strategi dan operasi mereka, perusahaan dapat mencapai tujuan finansial yang berkontribusi pada masa depan yang lebih baik bagi kita semua. PT Megarsari Makmur terlibat dalam pelanggaran etika bisnis terkait produk obat nyamuk hit yang mengandung zat berbahaya seperti propoxur, chlorpyrifos, dan diklorvos. Produk ini ditarik dari peredaran setelah menyebabkan keracunan pada konsumen, menunjukkan kurangnya transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan pengguna. Kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Megarsari Makmur.
Obat nyamuk HIT diproduksi oleh PT Megarsari Makmur sejak tahun 1996 dan dikenal sebagai produk yang murah dan tahan lama. Selain obat nyamuk, perusahaan ini juga memproduksi pengharum ruangan dan tisu basah. Pelanggaran etika dari produk HIT dinyatakan berbahaya karena mengandung zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. PT Megarsari Makmur melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar mengenai produk. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur juga diabaikan. Kasus ini merusak reputasi PT Megarsari Makmur di mata publik, mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Pelanggaran etika ini dapat berdampak negatif pada penjualan dan loyalitas pelanggan. Jadi kesimpulannya, kasus pelanggaran etika oleh PT Megarsari Makmur menunjukkan betapa pentingnya etika bisnis dalam menjaga keselamatan konsumen dan reputasi perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap standar etika tidak hanya beresiko hukum, tetapi juga dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang.